Halo semua, perkenalkan nama saya Graciela Caroline Stefani Salsepa. Saya merupakan mahasiswa semester 5, konsentrasi Public Relation, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa tujuan untuk pembuatan video kali ini, yaitu yang pertama adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Public Speaking, dan yang kedua adalah untuk menyampaikan informasi atau materi mengenai belajar berbicara di depan umum. Ada beberapa tips untuk melatih kita untuk berbicara di depan umum, contohnya seperti artikulasi, intonasi, presentasi. Selanjutnya adalah berbicara untuk memberi, dan yang terakhir adalah menjadi penguasa di atas panggung. Jadi apa sih pentingnya dari kelima aspek tersebut? Yaitu adalah sebagai public speaking perlu melatih tentang artikulasi, intonasi, presentasi, bicara untuk memberi, dan yang terakhir adalah jadi penguasa atas panggung. Karena ini sangat dibutuhkan ketika berbicara di depan umum. Jadi artikulasi itu adalah kejelasan dalam pengucapan, sedangkan pada intonasi yaitu adalah merupakan nada berbicara. Karena kalau tidak menggunakan intonasi atau artikulasi yang baik dan benar, maka orang-orang tidak akan mengerti dengan apa yang akan kita bicarakan atau apa yang akan kita sampaikan di depan umum. Jadi tips pertama yang dapat saya sampaikan pada artikulasi yaitu adalah latihan vokal, yaitu adalah dengan menggunakan huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Jadi kelima huruf vokal ini tidak hanya digunakan pada latihan-latihan menyanyi saja, tetapi juga ketika kita berbicara di depan umum. Jadi ini sangat penting. Kemudian juga pada huruf-huruf seperti F dan S contohnya, yaitu adalah kita harus fokus pada penekanan kata pada setiap huruf-huruf yang kita gunakan tadi. Contohnya seperti Fanta, kemudian santan, itu perlu menggunakan penekanan pada setiap huruf-huruf yang kita gunakan ketika menyampaikan informasi atau berbicara di depan umum, supaya orang-orang yang mendengarkan tidak salah paham atau menjadi multitafsir kepada teman-teman atau orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah melatih tempo berbicara, yaitu karena kalau terlalu cepat kita berbicara, maka orang akan bingung dengan apa yang akan kita sampaikan selanjutnya dan akan merasa aneh dengan apa yang kita sampaikan di depan umum tersebut. Selanjutnya yaitu adalah melatih intonasi ketika kita berbicara, yaitu adalah harus menggunakan nada bicara yang baik dan benar. Karena kalau kita menggunakan nada berbicara seperti nada bicara nada dengan datar, orang akan merasa bosan dan malas dengan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena menurut mereka itu tidak akan menarik perhatian mereka atau tidak menarik untuk didengarkan ketika kita berbicara di depan umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah presentasi, yaitu adalah kita harus siap berbicara tanpa harus ada bantuan dengan slide, yaitu artinya adalah memiliki gambaran tentang apa yang akan kita sampaikan di depan umum. Karena ketika kalau ada listrik mati contohnya, yaitu adalah slide yang akan ditampilkan pasti otomatis akan hilang. Jadi sebagai pembicara yang baik harus menggunakan gambaran atau memahami setiap
topik atau informasi yang akan ia sampaikan, sehingga tidak terpaku dengan apa yang ada di slide, sehingga dia dapat menjelaskan dengan gampang tanpa harus ada bantuannya slide yang dimunculkan. Selanjutnya yaitu adalah berbicara untuk memberi, yaitu artinya memahami apa yang dibutuhkan oleh para penonton sehingga dapat bermanfaat bagi penonton, yaitu adalah contohnya seperti ketika melakukan sosialisasi di depan orang-orang, contohnya seperti yang ada terjadi saat ini yaitu COVID-19, yaitu adalah melakukan sosialisasi tentang penanganan mengenai COVID itu sendiri, bukan untuk membawakan informasi mengenai tentang pilkada contohnya. Selanjutnya yaitu adalah menjadi penguasa di atas panggung, yaitu adalah ketika orang-orang memberikan perhatian mereka kepada kita yang akan menyampaikan informasi di depan umum, yaitu adalah contohnya seperti kita pas waktu naik panggung, contohnya ketika melakukan sosialisasi dan orang-orang yang menjadi audiens akan memberikan perhatian mereka kepada kita ketika kita dapat berdiri di depan mereka sebelum menyampaikan apa yang kita bicarakan di depan umum dan fokus pada kita. Kiranya informasi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman yang telah menonton video saya, kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman juga yang membutuhkan informasi mengenai belajar berbicara di depan umum pada video ini. Dan sekian dan terima kasih.